شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani fid din, sidang jamaah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sore hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia dan utama, yaitu majelis ilmu. Dan kita sangat membutuhkan majelis seperti ini. Kebutuhan roh kita dan hati kita kepada majelis ilmu melebihi kebutuhan jasad kita kepada makanan dan minuman. Oleh itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala boleh mengatakan, an-nasu yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia butuhnya mereka kepada ilmu melebihi butuhnya mereka kepada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu dibutuhkan cuma beberapa kali dalam sehari. Sedangkan butuhnya diri kita, roh kita dan hati kita kepada ilmu itu ka'adadil anfas, sebanyak jumlah nafas kita. Selama kita masih bernafas, berarti kita itu masih butuh ilmu. Dan ilmu itulah sebagai penerang kehidupan kita. Karena kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala itu dalam kondisi bodoh. Tidak ada di antara kita itu yang lahir dalam kondisi pinter. Semua kita itu dilahirkan oleh ibunya itu dalam kondisi bodoh, nggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh, gak tahu apa-apa. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan dalam diri kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idata, dan akal, la'allakum tashkurun. Semoga dengan tiga alat ini kalian itu bisa bersyukur. Yaitu kita itu walaupun dilahirkan dalam kondisi bodoh, tetapi Allah itu memberikan dalam diri kita itu alat untuk belajar. Alat untuk belajar itu apa? Pendengaran kita. Kita belajar dengan mendengar. Kemudian yang kedua, alat belajar itu dengan mata kita. Kita belajar dengan cara melihat. Kemudian yang ketiga, kita belajar dengan akal kita. Kita renungkan, kita fahami dengan akal kita. Itu ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Maka orang yang mereka itu hidup tanpa ilmu, mereka bagaikan orang yang hidup pada gelap gulita. Sedangkan orang yang mereka itu punya ilmu, kehidupan mereka terang benderang. Oleh karena itu syaitan itu paling benci terhadap orang yang belajar. Orang yang belajar itu paling dibenci oleh syaitan. Sampai Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, Jeratan Iblis, beliau mengatakan, i'lam anna awwala talbis iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwasanya jeratan iblis pertama kepada manusia itu bagaimana mereka dipalingkan dari belajar. Mereka itu akan dihalangi untuk belajar. Li'anna ilman nurun, kata beliau, karena ilmu itu cahaya.
Fa idza atfa'a nurahu, kalau syaitan itu mampu memadamkan cahaya seseorang, qadzafahum fi dzulmi kaifa syaa, maka dia akan hidup pada gelap gulita. Kalau dia itu gelap gulita kehidupannya, maka mudah sekali disesatkan oleh syaitan. Oleh karena itu, belajar itu akan menerangi kehidupan kita. Kita harus belajar. Kenapa? Karena dengan belajar itu kita itu punya cahaya untuk menerangi kehidupan kita. Oleh itu kita kumpul di sini, dengan kita belajar nanti kita akan paham bagaimana bisa membeda-bedakan antara perkara dengan perkara yang lainnya. Kenapa? Karena kita punya cahaya, dan cahaya itu kita butuhkan di dunia, apalagi nanti ketika kita di hari kiamat. Kita di hari kiamat itu kita sangat membutuhkan cahaya penerang kehidupan kita. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas masalah yang ramai di zaman ini, di waktu ini. Bukan hanya ramai di kita, tetapi di semua negeri, di dunia sedang digoncang dengan sebuah berita yang sangat menakutkan, yaitu tentang virus corona ini. Dan virus corona sudah terjadi, yaitu sudah melanda di banyak negara dan membuat orang takut semuanya. Apalagi sekarang di Indonesia pun sudah mulai masuk juga. Bahkan edaran dari banyak gubernur sudah menutup semua aktivitas belajar, sekolah. Demikian juga aktivitas perkumpulan yang lain pun sudah ditutup. Menunjukkan apa? Ketakutan yang luar biasa. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi masalah virus corona ini. Karena Islam itu datang sebagai penerang kehidupan. Setiap ada permasalahan, maka ada solusi dalam agama kita itu ada. Maka terus bagaimana kita menyikapi masalah-masalah seperti ini? Yang perlu kita pahami, saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa virus yang mematikan, penyebaran virus yang mematikan itu sudah terjadi zaman sahabat, sudah pernah terjadi zaman sahabat. Dan virus yang mematikan, yang menyebar dengan cepatnya dan mematikan banyak orang itu dikenal dengan istilah ta'un. Walaupun nanti sebagian ulama membedakan antara ta'un dan wabah, sebagaimana Imam Ibnu Hajar membedakan. Tetapi wabah penyakit yang menular dengan cepatnya dan mematikan banyak orang itu dinamakan dengan ta'un. Dan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari, bahwa hari kiamat itu nggak akan terjadi kecuali akan muncul tanda itu, yaitu penyakit ta'un yang mematikan banyak orang dalam satu waktu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Wa huwa fi qubbatin min udmin, dan beliau itu sedang istirahat di sebuah kemah, dan kemahnya beliau itu terbuat dari kulit binatang. Yaitu kemahnya orang-orang zaman dulu itu pakainya kulit binatang. Setelah itu Rasulullah SAW itu mengatakan dengan sabdanya di dalam kemah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Udud sitan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat terjadi. Yaitu maksudnya apa? Akan ada tanda-tanda hari kiamat. Ingat, tanda-tanda itu ada 6 itu tapi dalam hadis ini. Kalau dalam hadis yang lain nanti banyak, Rasulullah terkadang menyebutkan 10. Dalam riwayat yang lain ada beda-beda juga itu. Intinya ada 6 perkara yang disebut dalam hadis ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan yang pertama yaitu beliau mengatakan mauti. Yang pertama kematianku. Yaitu ketika nanti akan terjadi hari kiamat itu sebelumnya itu akan terjadi tanda-tanda. Yang pertama beliau mengatakan kematianku. Dan Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Thumma fathu Baitul Maqdis.
Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan kemudian akan ditaklukkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Palestina, Yerusalem. Dan Palestina ditaklukkan zamannya Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah. Tahun 15 Hijriah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan komandan perang waktu itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan waktu itu walaupun Khalid bin Walid itu masih ada, tetapi ketika penaklukan Palestina, Khalid bin Walid itu dilengserkan sama Umar bin Khattab dari jabatannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah mengatakan thumma mautan ya'khudhu fikum kaqi'asil ghanam. Kemudian yang ketiga, akan muncul kematian yang merata yang akan mengambil kalian, yaitu kematian itu akan menimpa kalian sebagaimana penyakit virus yang masuk dalam kambing. Tias, penyakit kambing itu masuknya dalam hidung, itu dalam pernafasan. Ketika virus itu masuk satu kandang semuanya mati semuanya itu dalam waktu sekejap. Rasulullah mengatakan mautan, kematian yang merata. Dan itu nanti terkenal dengan wabah, namanya wabah atau taun, namanya taun Imawas. Tahunnya itu namanya Imawas. Dan Imawas itu nama sebuah tempat di Palestina, kampung kecil. Dari situ munculnya wabah, sehingga dikenal dengan namanya wabahnya itu namanya Imawas, nisbat kepada tempatnya. Dan itu terjadi pada tahun 18 Hijriah, 3 tahun setelah ditaklukkan Palestina. Terjadi di Palestina, di Syam. Setelah itu Rasulullah mengatakan yang keempat, thumma istifadatul mal hatta yu'tiya ar-rajulu mi'ata dinarin fayadillu sakhitan. Kemudian nanti akan muncul zaman yang harta itu melimpah, yaitu istifadah, sampai akhirnya itu sampai diluapkan, itu harta melimpahkan, meluap harta itu. Saking banyaknya harta zaman itu sampai ada orang yang ngasih orang lain 100 dinar, yaitu 100 dinar itu, 1 dinar itu uang emas. Dia pun masih merasa belum cukup. Kenapa? Saking banyaknya. Dan itu nanti terjadi zamannya Umar bin Abdul Aziz. Tsumma fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Kemudian setelah itu nanti yang kelima akan muncul sebuah fitnah. Fitnah yang dahsyat yang akan masuk ke semua negeri di Arab. Ya, kalau ini terjadi khilaf juga di antara ulama, itu maksudnya apa fitnah ini. Setelah itu yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan tsumma hudnah takunu bainakum wa baina banil asfar. Kemudian nanti akan ada perdamaian, akan ada perjanjian damai antara kalian dengan Banil Asfar. Banil Asfar itu orang-orang Romawi. Banil Asfar itu orang-orang Romawi, orang-orang Eropa. Itu Banil Asfar. Kalau zaman dulu orang-orang Romawi, orang kulit putih. Fayaqdiruna. Kemudian ketika sudah terjadi hudnah itu, kesepakatan itu, setelah itu mereka itu melanggar perjanjian. Orang-orang Banil Asfar, orang-orang Romawi melanggar perjanjian. Fayatunakum tahta thamanina ghayatan. Kemudian nanti mereka akan mendatangi kalian, menyerang kalian dengan pasukan sebanyak 80 bendera perang. Jadi mereka itu sampai ada 20 pasukan, yaitu pasukan tim-tim, yaitu bendera-bendera itu sampai ada 80 bendera. Tahta kulli ghayatin 12 alfan. Di setiap bendera ada 12.000 pasukan. Setiap bendera ada 12.000 pasukan perang. Dan jumlahnya ada 80 bendera. Dan itu berkumpul untuk menyerang kalian. Dan itu nanti dinamakan dengan Malhamatul Kubro. Dinamakan dengan Malhamatul Kubro, perang terbesar di jagat raya ini, atau yang dikenal dengan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Dan itu terjadi di mana? Terjadi di Damaskus, terjadi di Suriah, di Syam. Di Syam juga itu. Kalau ini belum terjadi, kalau yang ini belum terjadi, karena ini nanti akan terjadi sebagai pembuka keluarnya Dajjal. Ini nanti akan membuka keluarnya Dajjal. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, Rasulullah SAW itu beliau menyebutkan beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum hari kiamat itu muncul.
kematian beliau, kemudian dibukanya Baitul Maqdis, kemudian akan muncul wabah, penyakit yang menular. Kemudian setelah itu akan negeri Islam itu akan dipenuhi dengan harta yang melimpah. Sebagian mengatakan itu zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian akan muncul fitnah di Arab. Setelah itu akan muncul peperangan antara Muslim dengan orang-orang Romawi, dan itu perang kedua. Perang kedua dari perang-perang yang besar. Kalau pertama itu Romawi gabung dengan Islam memerangi Persia. Persia hancur. Dan itu semuanya terjadi di Suriah. Setelah itu ketika sudah hancur, akhirnya terjadi peperangan sendiri, perpecahan antara Islam dan Romawi karena mereka berkhianat. Setelah itu terjadi peperangan dahsyat sekali, besar sekali peperangan ini sebagai pembuka Dajjal. Sampai akhirnya nanti yang menang itu kaum muslimin. Setelah itu ketika sudah selesai, Dajjal sudah dibunuh. Setelah itu terjadi peperangan yang ketiga, kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi kita kejar kayak tikus sampai mereka bersembunyi di bawah pohon, bawah batu, dan pohon batu pun akan bicara nanti. Itu kejadian-kejadian besar mengiringi dengan dekatnya hari kiamat. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada sebuah kejadian Rasulullah sudah mengisyaratkan, dan itu terjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW, yaitu tentang adanya wabah penyakit yang mematikan. Dan itu dikenal dengan wabah penyakit tadi saya sebutkan namanya Imawas. Imawas terjadi di mana? Terjadi di Palestina. Dan sedikit saya cerita tentang penyakit Imawas ini. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika beliau menaklukkan kota Palestina yang dipimpin komandan perangnya itu sama Abu Ubaidah bin Jarrah, sampai akhirnya takluk Palestina itu di tangan Islam. Tetapi orang-orang Romawi atau orang-orang Palestina itu, mereka karena dulu itu dikuasai sama Romawi, mereka tidak akan memberikan kunci Masjidil Aqsa kecuali Umar bin Khattab datang sendiri. Itu diberikan kuncinya itu kepada khalifah kaum muslimin, bukan kepada wakilnya kan Abu Ubaidah, tetapi harus kepada khalifahnya. Akhirnya Umar bin Khattab berangkat ke Palestina, dan itu berangkatnya pertama kali beliau ke Palestina sampai akhirnya takluk, kemudian diambil kuncinya. Setelah itu dibuka Masjidil Aqsa sama Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu beliau memberikan perjanjian bagus sekali, itu dinamakan dengan Al-Uhdah Al-Umariyah, perjanjian Umar bin Khattab, kesepakatan beliau memberikan suaka keamanan bagi siapa saja yang mau beragama sesuai dengan agama masing-masing. Orang Kristen aman di Palestina, orang Yahudi aman di Palestina, semua agama aman. Dan itu konsep toleransi yang paling hebat dalam agama kita. Oleh itu agama yang paling toleransi itu Islam. Maka orang-orang kafir nggak usah bicara toleransi, ngajari kita toleransi. Kita orang paling toleransi dari zaman dahulu. Orang-orang kafir tinggal di negeri Islam semuanya aman, sedangkan orang-orang Muslim tinggal di negeri orang-orang kafir, kita minoritas, kita dibantai di mana-mana. Ya kan, di India yang sekarang lagi ramai, demikian juga di mana-mana. Selama kita minoritas, kita nggak merasa aman ini. Tetapi kalau kita mayoritas, aman. Indonesia mayoritas, orang kafir mana ada yang kita ganggu. Ya kan? Demikian juga di negeri Timur Tengah itu mayoritas Islam, mana orang kafir yang dibantai sama mereka? Nggak ada. Tetapi mereka itu orang-orang kafir sok-sok toleransi, seakan-akan mereka orang paling toleransi itu, sehingga mengajari orang Islam itu toleransi. Umar bin Khattab sejak dari awal pun sudah memberikan toleransi. Yang dulunya Islam dibantai, nanti ketika Islam kalah di Palestina dibantai habis kaum muslimin. Ya kan, nanti Palestina itu kan perjalanan waktu mau berdarah-darah itu. Islam menang, Islam menguasai. Ketika Islam menguasai, toleransi. Setelah itu Islam kalah, akhirnya apa? Dibantai habis sampai berlumuran darah itu Masjidil Aqsa itu. Jadi umat di waktu itu dia datang sendiri, datang diiringi dengan beberapa kaum muslimin tahun 15 Hijriah. Setelah itu di Palestina itu dipimpin sama Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beliau tinggal di situ. Sampai akhirnya suatu ketika Umar bin Khattab itu pengen berkunjung kembali ke sana, pengen berkunjung di akhir tahun 17 Hijriah. Akhirnya beliau berangkat bersama para pemuka Muhajirin, pemuka Ansor, berangkat semuanya itu. Ketika sudah sampai di sebuah tempat di tengah-tengah antara Syam dan Hijaz, maka beliau itu mendengar kabar
wabah penyakit itu muncul di Palestina. Akhirnya beliau berhenti dan semua pasukan dihentikan sama beliau. Bingung beliau itu, bagaimana sikap kita ini? Kita tetap melanjutkan safar kita masuk Palestina atau kita pulang? Akhirnya beliau kumpulkan semua para sahabat. Yang pertama kali dipanggil para muhajirin, sahabat-sahabat senior. Ditanya, apakah kalian mendengar hadis Rasulullah SAW masalah ini? Mereka mengatakan, kita nggak ada yang tahu, wahai Umar bin Khattab. Kita nggak pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan, keluarlah kalian. Tolong sekarang panggilkan orang-orang Ansor. Setelah itu ditanya orang-orang Ansor, kalian mendengar hadis nggak masalah kayak gini itu? Mereka mengatakan, nggak pernah, wahai Umar bin Khattab. Keluar kalian. Cuma sahabat yang lain itu, yang pernah berjumpa dengan Rasulullah itu, dipanggil semuanya, nggak ada yang pernah mendengar hadis masalah ini. Bagaimana sikapnya itu? Ini menunjukkan apa? Sahabat itu untuk membuat sebuah sikap itu hati-hati mereka itu. Setiap ada kejadian itu yang pertama kali cari itu apa? Dalilnya, petunjuknya Rasul itu apa gitu. Bukan akal, nanti akal itu terakhir itu. Kalau sudah nggak ada dalil baru akal gitu. Jangan sampai apa? Akal itu lebih dominan daripada wahyu. Wahyu itu kita pelajari dengan akal. Akal itu hanya untuk mempelajari, alat untuk mempelajari, bukan hakim yang menghakimi itu. Hakim yang menghakimi itu dalil. Itu Umar bin Khattab itu cari dalil dulu itu. Beliau punya pendapat, tapi nggak pengen pendapatnya dilontarkan sebelum ada dalilnya. Kalau sudah ada dalil, samina wa ta'na. Kalau memang nggak ada dalil, baru cari pendapat akal. Akhirnya beliau tanya semua sahabat, nggak ada yang tahu. Setelah itu ketika sudah nggak ada sahabat yang mendapatkan riwayat masalah ini, maka beliau mengatakan, kalau pendapat saya, ini pendapat akal saya. Namanya pendapat akal itu bisa benar bisa keliru. Umar bin Khattab mengatakan, kalau pendapat saya, besok saya mau pulang. Saya tidak jadi melanjutkan safar sampai ke Palestina. Akhirnya setelah itu beliau sudah siap-siap itu. Ketika siap-siap mau pulang, Abu Ubaidah bin Jarrah itu mendengar kabar kalau Umar bin Khattab itu mau pulang. Maka akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini bergegas menjemput Umar bin Khattab, keluar dari Palestina, datang ke tempatnya Umar. Kemudian ditanya, wahai Umar, kenapa Anda pulang itu? Kenapa kok Anda itu pulang itu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, loh, saya pulang karena saya pengen mencari jalan keselamatan itu. Saya mau pulang itu karena di Palestina ada wabah itu. Akhirnya ditanya sama Abu Ubaidah. Kemudian dia mengatakan, wahai Umar, apakah engkau itu akan lari dari takdir? Engkau itu akan lari dari takdir itu. Itu ada sebuah riwayat diskusi antara Umar dengan Abu Ubaidah ini. Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah. Apakah kamu itu sekarang lari dari takdir Allah Ta'ala? Yaitu kamu itu lari dari takdir Allah Ta'ala. Maka Umar bin Khattab mengatakan, lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Wahai Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, jika seandainya bukan engkau yang ngomong ini, kalau seandainya ngomong ini bukan engkau itu, tetapi kenapa harus engkau yang ngomong seperti ini itu? Maka beliau mengatakan, na'am, ya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita akan lari dari takdir Allah menjemput takdir Allah yang lain. Kenapa? Karena belum terjadi dan kita masih bisa ikhtiar itu. Setelah itu beliau menceritakan yaitu sebuah peribahasa, yaitu sebuah anggapan. Bagaimana kalau seandainya itu kita bawa kambing, kita mau mengembala kambing itu, kita mau masuk di sebuah tempat, rupanya di situ nggak ada makanan itu. Kita melihat tempat yang lain itu ada makanannya banyak itu, kamu pindah nggak itu? Ya pindah, wahai Umar bin Khattab. Demikian juga saya akan cari keselamatan itu. Kenapa? Karena saya masih bisa berikhtiar itu. Akhirnya ketika beliau itu sudah bersiap-siap seperti ini, tiba-tiba datang seorang sahabat yang waktu itu lagi ada hajat, tidak ikut rapat bersama Umar bin Khattab. Akhirnya ketika datang kaget, kaum muslimin sudah mau siap-siap pulang itu. Akhirnya ditanya, loh, ini mau kemana ini wahai Umar bin Khattab ini? Maka Umar bin Khattab cerita, saya mau pulang. Akhirnya ditanya, lah ada apa? Karena di Palestina itu terjadi wabah penyakit. Akhirnya setelah itu sahabat ini mengatakan, wahai Umar bin Khattab, saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu ketika bicara masalah taun. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, huwa azabun. Taun itu adalah azab yang Allah utus kepada orang-orang sebelum kalian. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhuluha. Maka kalau kamu mendengar ada taun yang turun di sebuah negeri dan kamu belum di situ, kamu itu masih di luar itu,
fala tadkhuluha alaikum, maka kalian jangan masuk ke dalam. Kalau kita misalkan di sini ada wabah terjadi di Cina, maka tidak boleh masuk ke Cina, hukumnya diharamkan, hukumnya tidak dibolehkan itu. Fa idza dakhalaha alaikum fala takhruju minha firaran, tetapi kalau kalian sudah tinggal di sebuah tempat, setelah itu baru turun wabah di tempat itu, kamu sudah di situ itu, maka kamu itu jangan keluar dari tempat itu karena takut dari wabah itu. Nah, akhirnya ketika mendengar hadis ini, akhirnya Umar bin Khattab itu sujud syukur. Beliau itu sujud syukur, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pendapat akalnya itu sesuai dengan dalil. Sujud syukurnya itu kenapa? Karena mendapatkan dalil hadis Rasulullah itu, dan rupanya sama dengan akal gitu. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa akal itu bukan dalil. Dalilnya itu sabdanya Rasulullah SAW itu, bukan akal kita itu. Maka kalau kita itu tidak mendapatkan sebuah riwayat, kemudian kita istihad, rupanya ketika setelah kita istihad itu rupanya kita baru dapat riwayat itu. Kita dapat riwayat rupanya sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka yang jadi patokan itu sabdanya Rasulullah SAW, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena sabdanya Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab itu pulang, bahkan Abu Ubaidah itu diajak pulang juga itu. Wahai Abu Ubaidah, kamu yang selamat itu kenapa nggak pergi? Nggak pergi, sehingga nanti sebagian pendapat masalah ini juga terjadi khilaf juga di antara para ulama. Kalau kita itu tinggal di sebuah tempat yang di situ itu terkena wabah itu, kita boleh keluar nggak? Maksudnya Rasul itu kalian jangan keluar itu. Itu maksudnya itu apa? Terjadi khilaf itu. Karena Umar bin Khattab itu mengajak Abu Ubaidah dan beberapa tokoh sahabat itu untuk keluar. Maka beberapa ulama mengatakan bagi orang yang belum terkena penyakit, setelah dites dia itu positif, yaitu negatif dari penyakitnya itu, dia itu negatif, nggak punya penyakit itu terbebas dari virus itu, maka dia itu boleh keluar menyelamatkan diri. Tetapi kalau orang itu sudah, dia itu memang sudah terkena wabah itu, maka nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Kalau kemana-mana penyakitnya tambah menyebar di mana-mana itu. Akhirnya Abu Ubaidah itu tidak mau, tetap dia itu tinggal di Palestina, dan rupanya dia tinggal di situ, beliau pun terkena penyakit itu. Sampai akhirnya beliau ketika terkena penyakit itu, setelah itu beliau itu meninggal dunia juga, meninggal dunia dengan penyakit itu. Dan ketika beliau itu mau meninggal dunia itu, sampai Abu Ubaidah itu beliau khutbah terakhir sebelum kematian beliau itu beliau itu khutbah sebagai gambaran tentang kematian beliau. Kemudian nanti diganti sama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun rupanya juga meninggal dunia juga dengan penyakit itu. Sehingga banyak para sahabat-sahabat mulia itu meninggal dengan penyakit ini. Sampai akhirnya penyakit ini padahal nggak lama. Penyakit ini nggak lama. Disebutkan oleh para ulama itu penyakit menyebar di Palestina itu cuma 3 hari. Penyakitnya itu hanya 3 hari, dan itu mematikan sekitar 30.000. 3 hari itu hampir 30.000 orang meninggal dunia. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan 70.000 orang meninggal dunia dalam kurun 3 hari itu. Dan yang bisa mematikan penyakit ini adalah pendapatnya khalifah berikutnya itu, gubernur berikutnya itu. Jadi gubernur pertama kan Abu Ubaidah meninggal juga dalam penyakit itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal meninggal juga. Setelah itu gubernur yang dipilih itu adalah Amr bin As. Ketika Amr bin As itu diangkat menjadi gubernur di Palestina, maka beliau punya sebuah kebijakan yang paling top di zaman itu, sehingga beliau bisa mematikan atau menghentikan virusnya itu. Akhirnya beliau itu khutbah ketika diangkat menjadi gubernur. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadzal wajh idza waqa'a fa innama yashta'ilu ishti'alan nar. Wahai manusia, sesungguhnya wabah seperti ini kalau sudah terjadi di sebuah tempat, maka ini kayak api yang melahap. Yaitu dia itu kayak api akan memakan semuanya itu. Jadi dia itu ibaratnya kayak api itu. Fatahassanu minhu fil jibal, maka cara menghentikan api harus dihentikan api itu, dipotong apinya itu. Terus bagaimana caranya itu? Siapa yang sakit maka harus naik ke atas gunung, dikarantina sama Amr bin As itu. Disuruh ke atas gunung, dikarantina, tidak boleh keluar dari gunung itu. Sehingga yang sakit-sakit itu ditaruh di atas gunung itu. Sampai akhirnya apa? Mereka semuanya meninggal dunia.
Orang-orang yang di atas gunung itu meninggal dunia semuanya. Setelah itu wabahnya berhenti. Wabahnya berhenti. Kenapa itu? Kebijakan dari Amr bin As, dan bagus sekali kebijakan beliau itu. Sehingga beliau punya kebijakan waktu itu, siapa yang punya penyakit seperti ini harus dikarantina. Harus dikarantina. Tidak boleh dia itu melakukan perjalanan dan tidak boleh bermuamalah dengan orang-orang yang sehat. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadis yang sahih, tidak boleh orang yang punya penyakit menular dekat sama orang yang sehat. Maka Rasulullah SAW mengatakan juga, firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang punya penyakit kusta sebagaimana kamu itu melarikan diri dari singa. Yaitu apa? Memang dalam petunjuk Rasul itu harus pisah itu. Orang sakit menular dengan yang tidak itu, yang masih sehat itu harus pisah itu. Yang sakit apa? Dikarantina. Tidak ada solusi kecuali itu. Sampai akhirnya ketika sudah selesai, karena yang meninggal dunia itu banyak sekali itu, 30.000 orang meninggal dunia itu. Akhirnya itu yang membuat kesedihan kaum muslimin itu. Akhirnya Umar bin Khattab setelah itu beliau datang ketika sudah selesai wabah sudah berhenti, akhirnya beliau itu ke Palestina untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin hati mereka. Setelah itu beliau yang membagi warisan. Kenapa waktu itu memang sempat guncang di tubuh kaum muslimin masalah warisan. Kerepotan kaum muslimin itu membagi warisannya itu. Kenapa? Karena dalam satu hari meninggal banyak sekali itu. Terus bagian warisan kayak apa itu? Terus bagaimana hukum-hukumnya itu? Akhirnya Umar bin Khattab itu datang, kemudian beliau itu membuat kebijakan. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam masalah ini, memang penyakit ini, penyakit wabah ini sudah terjadi zaman sahabat. Dan Umar bin Khattab ketika itu beliau pun memiliki kebijakan. Demikian juga para sahabat pun punya kebijakan. Dan intinya bahwa ini bukan penyakit yang baru. Penyakit ini bukan penyakit yang baru. Bahkan Rasulullah mengatakan itu azab yang Allah kirim kepada umat-umat sebelum kalian. Sejak zaman dulu itu sudah ada. Oleh kita apa berarti corona yang sekarang kita itu membuat takut ke satu dunia ini. Semua dunia itu sekarang takut, semua negara itu semuanya ketakutan yang dahsyat terhadap penyakit ini bukan virus yang baru. Sebelumnya pun sudah ada Ebola. Demikian juga sudah ada yang lebih mematikan lagi, itu sudah ada. Nah, maka terus bagaimana kita itu menyikapi tentang penyakit seperti ini? Yang pertama, kalau memang yang pertama ini yang harus kita yakini, kalau memang kita itu tinggal di sebuah negeri dan penyakit itu sudah terjadi di negeri kita, contohnya di Indonesia, kita tinggal di sini, penyakit sudah masuk di Indonesia, maka tidak ada cara kecuali kita itu sabar dan ihtisab kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mau bertawakal, silahkan tawakal, cari sebab keselamatan. Tetapi jalan yang paling sempurna bagi kita itu sabar dan tawakal. Jika memang kita itu harus meninggal dunia dengan penyakit itu, maka kalau kita sabar dan tawakal dan kita yakin takdir Allah, maka kita itu matinya mati syahid. Kalau seandainya memang kita itu mati dengan penyakit itu, maka kita itu mati syahid. Banyak juga sahabat yang meninggal dengan kematian karena penyakit seperti itu. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha. Taun itu adalah azab yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, berarti apa? Berarti itu memang Allah, itu kehendak Allah Ta'ala itu penyakit itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan itu yang harus kita yakini. Itu yang harus kita yakini. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan penyakit itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Abu Ubaidah itu ketika khutbah itu, di antara khutbahnya apa? Allah memberikan rahmat kepada saya dengan kematian seperti ini. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika sakit juga dengan penyakit itu, sampai ketika beliau itu melihat jarinya itu sudah mulai lepas karena penyakit itu, maka beliau mengatakan, sungguh penyakit kamu ini, mengatakan kepada penyakitnya itu, kepada tangannya itu, apa yang kamu rasakan ini lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Oleh itu Rasulullah mengatakan apa? Penyakit seperti ini Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi siapa itu? Orang yang beriman. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan,
Falaisa min abdin mu'min. Tidak ada seorang hamba yang beriman yaqa'ut ta'una, yang ketika dia itu tinggal di sebuah negeri jatuh ta'un kepadanya, dia itu terkena ta'un, fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia itu tetap tinggal di negeri itu, tidak kemana-mana, wes dia itu tinggal saja di situ. Sabiran, dalam kondisi dia sabar. Muhtasiban, dalam kondisi dia itu ihtisab hanya kepada Allah Ta'ala, mengharapkan pahala kepada Allah Ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu, dan dia yakin apa yang menimpa dia itu adalah apa yang Allah takdirkan. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rasulullah mengatakan orang itu seperti mati syahid. Orang itu seperti mati syahid. Maka berarti kalau seandainya memang toh kita itu meninggal dunia dengan penyakit itu, walaupun itu pun kematian kita dengan penyakit itu kecil sekali itu. Kecil sekali itu, kita mati 100% kalau kita mati itu, yakin kita itu. Tetapi kematian kita dengan corona itu baru berapa persen itu, ya kan? Makanya tuh, kalaupun memang kita harus meninggal dengan penyakit itu, selama kita sabar, kita beriman, kemudian kita itu tawakal hanya kepada Allah Ta'ala, maka itu sebagai pahala syahid kita. Tapi Rasulullah SAW memberikan persyaratan, yaitu penyakit wabah ini akan ketika membunuh seseorang, mematikan seseorang, akan menjadikan orang itu masuk dalam derajat syahid dengan 4 syarat. Jika dia itu mengamalkan 4 syarat ini, meninggal dunia itu syahid. Yang pertama apa? Mukmin. Dianya itu harus mukmin itu. Maka kalau dia itu orang kafir, itu sebagai muqaddimah azab dia. Ada orang kafir ditimpa penyakit seperti ini, muqaddimah azabnya. Dia meninggal dunia diazab dengan azab yang lebih mengerikan daripada corona jika dia itu kafir. Tetapi kalau seandainya dia itu yang pertama mukmin, kemudian yang kedua sabar, kemudian yang ketiga ihtisab, mengharapkan pahala. Dia punya niatan, saya kenapa itu kok saya itu mau tetap tinggal di sini, saya itu berharap pahala Allah Ta'ala. Seperti yang masalah puasa itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa dalam kondisi dia itu iman dan ihtisab, mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Nah, jadi ihtisab, muhtasibun, orang yang ihtisab. Kemudian yang keempat, dia itu meyakini takdir Allah Ta'ala, sehingga kalaupun dia meninggal dunia, kematian dia itu terjadi karena takdir Allah, bukan corona itu. Corona itu hanya sarana, itu hanya sebab saja kematian dia itu, tetapi yang mematikan itu Allah Ta'ala. Maka kalau seandainya dia itu memiliki 4 perkara ini, maka dia itu syahid. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Bukhari, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un itu adalah kematian syahid bagi siapa? Bagi orang muslim. Bagi orang muslim itu adalah syahid. Bahkan ada sebuah riwayat dihasankan oleh para ulama dari Utbah bin Abdis Sulma. Rasulullah SAW itu beliau bersabda, yu'tas syuhada wal mutawaffawna bit ta'un. Nanti di hari kiamat itu akan didatangkan orang-orang yang mati syahid di medan laga dan orang-orang yang mati karena penyakit wabah. Orang-orang yang mati syahid di medan laga dan orang yang mati karena wabah itu dikumpulkan jadi satu. Akhirnya ketika kumpul jadi satu, orang-orang orang yang meninggal karena penyakit wabah itu, mereka mengatakan, nahnu syuhada, kami itu juga mati syahid itu, maka saya akan kumpul sama orang yang mati syahid itu. Akhirnya orang-orang tanya itu, kamu matinya dengan apa itu? Kok kenapa kumpul bersama kita itu? Akhirnya malaikat mengatakan, udah gini saja, kalian gak usah bertengkar, gini saja. Dulu kita lihat, coba kalian lihat itu, mereka itu. Fa in kana jirahuhum ka jirahi syuhada. Jika seandainya luka mereka itu kayak lukanya mati syahid. Orang-orang mati syahid itu kan, mereka itu kalau dibangkitkan di hari kiamat, lukanya itu masih ada. Sehingga kalau dia itu terluka karena sayatan pedang, karena tombak, karena panah, itu nanti dari kiamat itu lukanya itu masih ada itu. Itu orang mati syahid itu. Tasilu daman rihal miski. Dia itu ketika dibangkitkan orang mati syahid itu, darahnya tetap masih bercucuran dalam tubuhnya, tetapi warnanya merah, tetapi baunya itu bau minyak kasturi. Harum sekali minyak wanginya itu. Itu kalau syuhada.
Akhirnya malaikat mengatakan, coba lihat orang yang mati karena penyakit itu, dilihat ada kayak gitu enggak gitu. Rupanya ketika dilihat itu sama dengan orang-orang yang mati syahid. Itu apa? Dibangkitkan dalam kuburnya itu bercucuran darah, warnanya merah tetapi baunya wangi. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang mengatakan, kalian berarti juga syuhada, kalian itu juga orang-orang yang mati syahid. Berarti yang pertama itu yang harus kita fahami menyikapi masalah seperti ini, jika memang penyakit itu sudah masuk ke negeri kita, tidak ada jalan kecuali tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Kita itu tawakal hanya kepada Allah Ta'ala, sabar. Jika memang toh kita meninggal dengan penyakit ini, maka selama kita itu memiliki 4 tadi, maka kita itu matinya mati syahid. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami juga, walaupun kita itu sabar, namanya sabar itu tidak menghalangi ikhtiar. Oleh itu berarti apa? Yang kedua itu kita berikhtiar sekuat tenaga untuk selamat dari penyakit ini. Selama Anda belum kena penyakit itu, selama Anda itu belum terkena penyakit itu, maka tidak ada cara kecuali Anda itu berikhtiar mencari sebab-sebab keselamatan. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun dia mencari ikhtiar yang lain kan gitu. Kenapa? Karena belum terjadi gitu. Belum menimpa kepada Umar bin Khattab kan itu. Akhirnya apa? Cari sebab yang lain. Tetapi kalau memang sudah kena penyakit seperti ini, dan memang kalau memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan, ya sudah, tidak ada cara kecuali tawakal, sabar kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau ini belum terjadi, belum menimpa Anda, maka tawakal, ikhtiar sekuat tenaga. Kita itu ikhtiar sekuat tenaga. Bagaimana kita berikhtiar? Berikhtiar dengan cara-cara hissiyah atau maknawiyah. Ini yang perlu saya sampaikan, dan itu penting itu. Yaitu apa? Kita bentengi diri kita supaya selamat dari penyakit ini. Benteng diri itu ada 2. Ini yang perlu kita pahami. Benteng diri itu ada 2. Yang pertama, yaitu cara keselamatan itu, yang pertama yang hissi. Hissi itu yang terindra, itu yang bisa diindra, yang bisa dilihat langsung, bisa dipraktekkan langsung secara nyata, kehidupan nyata itu. Nah, kalau itu seperti apa? Kita ikuti prosedur dari tim kesehatan, baik dari Kementerian Kesehatan, atau kita punya pemerintah, atau mungkin dari teman-teman kita yang ada di kedokteran. Nah, mereka punya apa itu? Punya kebijakan apa itu dalam masalah seperti ini? Di antaranya kebijakan itu apa? Di antaranya jangan masuk ke tempat-tempat yang ramai. Maka apa? Kita jangan masuk di tempat-tempat itu. Dan itu sudah merupakan himbauan, bahkan pemerintah kita sudah mengeluarkan himbauan itu bermacam-macam itu, dari berbagai instansi pemerintah itu sudah mengeluarkan itu. Ya. Kemudian contohnya lagi, misalkan kalau pemerintah mengatakan sekolah liburkan, ya sudah kita liburkan gitu. Kenapa? Karena itu mimbabil ikhtiar, dan orang ikhtiar itu dibolehkan gitu. Bukan berarti apa? Wah, berarti ini melawan takdir Allah Ta'ala gitu. Ini nggak percaya sama takdir. Umar bin Khattab pun juga belum lari dari penyakit itu. Ya. Apakah ketika Umar itu lari berarti dia lari sama takdir? Iya, dia lari dari takdir mencari takdir yang lain. Kenapa? Karena belum terjadi gitu. Penyakit belum menimpa kepada beliau. Kecuali kalau kita sudah tertimpa penyakit itu, tidak ada jalan kecuali apa? Sabar, tawakal, ihtisab hanya kepada Allah. Kita yakin penyakit yang menimpa dia itu semuanya takdir Allah. Tidak ada cara kecuali itu. Kalau itu sudah menimpa kita itu penyakit itu. Tapi selama penyakit itu belum menimpa kita, maka kita itu ikhtiar sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Kita ikuti himbauan dari orang-orang yang ahli di bidang ini. Ya, dan itu biasanya apa? Pemerintah yang nanti akan mengeluarkan kebijakan. Kenapa? Karena pemerintah itu yang berwenang. Sehingga kalau pemerintah mengumumkan misalkan seperti ini, maka kita taati pemerintah kita ini. Nah, diantaranya apa? Diantaranya itu cuci tangan, hidup bersih kita itu. Cuci tangan, yang sekarang lagi heboh misalkan di kita itu, dari kebijakan pemerintah itu. Demikian juga membersihkan lingkungan, demikian juga kita hindarkan kontak, misalkan sering jabat tangan dan yang lainnya. Bahkan pemerintah di beberapa negara Islam, Saudi Arabia dan beberapa negara, bahkan sholat wajib atau sholat jamaah di masjid pun sudah dikosongkan gitu. Nah, pertanyaan, boleh nggak seperti itu? Boleh, jika memang itu pihak yang berwajib yang mengumumkan. Jika memang mereka sudah meneliti tentang kondisi negaranya dan tidak ada cara kecuali itu, maka tidak ada masalah.
Kenapa? Kalau orang bertanya itu, sekarang kok kenapa sholat Jumat diliburkan, ditiadakan, sholat jamaah ditiadakan? Berarti dia itu meniadakan agama Allah Ta'ala itu? Bukan. Tetapi dia itu menjaga keselamatan nyawa. Karena nyawa itu sangat terjaga dalam agama kita. Jika seandainya cuma karena hujan saja, padahal hujan itu gak sampai mati itu orang itu. Masalah hujan saja sholat jamaah bisa ditiadakan itu, sholat jamaah di masjid itu. Bahkan ketika sudah hujan itu muadzinnya itu kan mengatakan shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Muadzinnya ngomongnya kayak itu, azannya itu ya. Kan muadzinnya kan ketika azan itu sebenarnya kalau ada hujan itu kan ada tambahan azan ya kan, hayyalal sholah, hayyalal falah. Setelah itu kan muadzin mengatakan shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa sholat di rumah? Karena keluar ke masjid dalam kondisi adzan itu merepotkan jasad manusia. Padahal apa? Padahal hujan itu nggak sering mematikan itu, cuma buat repot itu. Karena kita itu ketika ke masjid basah ya, kemudian kita berlumpur, jalan kita itu kerumun, itu membuat repot itu. Itu pun agama kita sudah memberikan udzur. Apalagi bukan karena hujan itu, lebih dari itu, mematikan, virus yang mematikan itu. Maka ketika pemerintah Saudi Arabia itu, beliau punya kebijakan melihat kondisi negaranya itu, dan itu tidak sembarangan, tidak sembrono mengeluarkan fatwa-fatwa seperti itu. Pemerintah dan ulama itu gak sembarangan itu. Seperti umroh ditiadakan, ditutup semuanya umroh dari Indonesia misalkan, itu gak sembarangan pemerintah itu. Mereka sudah melihat kondisinya itu. Kenapa? Karena nyawa itu lebih berharga daripada cuma masalah visa itu. Jika seandainya pemerintah Saudi Arabia itu memang berharap visa, dari keuntungan visa itu untuk pemerintah negaranya, visanya orang umroh itu kayak apa, untuk kalau itu sebagai pemasukan negara berapa itu? Tetapi Saudi Arabia nggak melihat keuntungan itu. Yang mereka lihat itu nyawa, karena nyawa itu sangat dijaga dalam agama kita itu. Sehingga mematikan orang itu kan dosa besar itu. Bahkan melukai saja itu dikisos orang itu. Sampai mematahkan itu dikisos. Kalau dia melukai itu bayar denda itu. Berarti nyawa itu mahal dalam agama kita. Oleh itu pemerintah Saudi Arabia, demikian juga ulama-ulama di sana itu menutup, dan itu kebijakan pemerintah didukung sama fatwa-fatwa ulama itu. Oleh itu jangan sampai kita pemerintah Saudi Arabia takut cuma masalah virus saja ketakutan ya. Seperti orang-orang yang anti sama Saudi itu sering ngomong kayak gitu. Mari kita katakan itu sebagai mimbabil ikhtiar. Dan Islam itu mengarahkan kita itu untuk ikhtiar selama penyakit itu belum menyerang kita. Oleh itu di antara bentuk ikhtiar itu yang pertama ikhtiar hissi. Ikhtiar hissi itu apa? Ya secara zahir saja itu. Secara zahir itu kita membersihkan badan kita, kemudian tangan kita dicuci, kemudian kita misalkan pakai masker dan yang lainnya, itu kan mimbabil ikhtiar saja itu. Kemudian yang kedua ada ikhtiar yang lain yang penting sekali itu, yaitu apa? Ikhtiar maknawi. Ikhtiar gak kelihatan. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara berdoa, atau mungkin kalau mau misalkan makan buah kurma, ajwa 7 biji setiap pagi, demikian juga apa saja itu berdoa semuanya itu. Kalau kita mau keluar rumah kita itu baca muawwidzatain ya kan? Dalam muawwidzatain kan kita berlindung dari semua mara bahaya, termasuk mara bahaya itu kan penyakit juga itu ya kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan, kejelekan yang Allah ciptakan, termasuk virus corona kan Allah yang menciptakan itu. Maka tidak ada masalah kita itu membentengi, demikian juga anak kita. Anak kita pun kita bentengi dari penyakit-penyakit seperti itu, nggak ada masalah itu. Dan itu namanya maknawi. Demikian juga berwudu, ya kan? Demikian juga seperti apa saja itu, dari semua amal-amal ritual-ritual Islam itu semuanya itu ikhtiar maknawi. Berarti intinya kita itu harus ikhtiar. Kita itu harus ikhtiar. Tapi yang perlu kita fahami yang ketiga, jadi kalau yang tadi yang pertama yang harus kita fahami itu yang pertama apa tadi? Sabar. Kalau memang itu sudah menimpa kita, tidak ada jalan kecuali sabar. Kemudian yang kedua, kalau memang itu belum menimpa kita, kita ikhtiar. Kemudian yang ketiga, kalaupun kita ikhtiar, serahkan urusan kita itu kepada Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami yang ketiga. Anda itu silakan ikhtiar. Selama Anda masih punya jalan untuk ikhtiar. Tetapi hasilnya itu bukan di tangan Anda. Hasilnya itu di tangan Allah Ta'ala.
Kita sudah ikhtiar, semua jalan keselamatan sudah kita jalankan, sudah kita lalui jalan keselamatan itu, baik jalan yang hissi atau yang maknawi, kita semuanya sudah jalankan semuanya itu. Qadarullah kita itu terjadi juga seperti itu. Maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu semuanya takdir Allah Ta'ala. Allah kalau sudah mentakdirkan itu pasti akan terjadi. Kalau itu, maksudnya itu kalau kita perhatikan di sini itu orang ikhtiar itu boleh. Tetapi jika memang yang terjadi bukan seperti apa yang kita harapkan, jangan mengatakan jikalau. Itu yang hati-hati. Kita jangan mengatakan seperti kalau seandainya saya kemarin gak datang ke tempat itu, saya gak ketemu si fulan, saya gak akan sakit seperti ini itu. Hilangi kalimat jikalau. Terus bagaimana kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al? Yaitu maksudnya itu apa? Kalau kita sudah berikhtiar sekuat tenaga itu, kita sudah jaga kesehatan, kita sudah ini, semuanya sudah kita jalankan itu. Qadarullah, misalkan qadarullah itu anak kita itu sakit, anak kita sakit, akhirnya kita itu harus beli obat atau kita bawa ke rumah sakit, misalkan anak kita itu bawa ke rumah sakit, rupanya di rumah sakit itu ada orang yang punya penyakit corona gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita naudzubillah, misalkan kita itu kena penyakit itu, makanya apa? Kita katakan, kita jangan mengatakan jikalau saya nggak masuk rumah sakit nggak akan seperti ini. Kalau seandainya anak saya nggak sakit kemudian harus ke rumah sakit, nggak mungkin terjadi seperti ini. Maka kalau kita sudah ikhtiar sekuat tenaga, kemudian qadarullah kita itu jatuh dalam penyakit itu, maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu semuanya terjadi karena takdirullah Ta'ala. Dan Allah kalau sudah mentakdirkan itu pasti akan terjadi. Tetapi jangan kita mengatakan kalau seandainya, jikalau. Kenapa kata Rasulullah? Karena lau taftahu abwaba syaitan. Karena lau, ucapan jikalau, seandainya itu akan membuka pintu syaitan menyesatkan kita itu nanti itu. Kalau kita itu sudah berjuang sekuat tenaga, akhirnya yang terjadi gak seperti apa yang kita harapkan, jangan sekali-kali kita mengatakan kalau seandainya. Kenapa? Itu yang membuat kita itu nggak percaya, kita itu nggak bisa menerima takdir Allah Ta'ala. Yang penting itu apa? Rasulullah SAW sudah memberikan pedoman penting sekali dalam kita itu bersikap. Apa saja itu, masalah apa saja itu. Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Berjuanglah, semangatlah untuk mencari apa yang bermanfaat untuk kamu. Termasuk yang bermanfaat itu apa? Menyelamatkan diri dari virus corona ini. Maka apa? Semua cara cari itu, semua cara keselamatan itu usahakan itu. Wasta'in billah. Yang pertama itu semangat mencari apa yang bermanfaat. Yang kedua, kita itu minta pertolongan Allah Ta'ala. Wasta'in billah, minta pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, wala ta'jiz, dan jangan putus asa, jangan mutung. Pokoknya terus berjuang itu. Wala ta'jiz, wa in asabaka syai'un fala taqul. Tetapi kalau yang terjadi itu hasilnya nggak seperti apa yang kamu harapkan, jangan sekali-kali kamu mengatakan lau fa'altu kadza lakana kadza. Jika seandainya saya itu mengamalkan ini, mesti akan kayak gini. Kalau seandainya saya tadi nggak kayak gini, mesti nggak akan terjadi kayak gini itu. Karena ucapan lau itu akan membuka pintu syaitan. Tetapi apa yang kita katakan, qul qadarullah wa ma syaa fa'al, kata Rasulullah. Tapi kalau memang sudah terjadi apa yang tidak kamu harapkan, katakan itu semuanya karena takdir Allah Ta'ala. Wa ma syaa fa'al, dan Allah kalau sudah mentakdirkan itu pasti akan terjadi. Maksudnya misalkan ini, dan itu semua saja, bukan hanya masalah corona itu. Kita bekerja misalkan ya, kita bisnis. Silakan Anda cari apa yang bermanfaat. Misalkan kita mau bisnis suatu bisnis itu, kita sudah memikirkan, kita sudah menimbang-nimbang, kita sudah melihat, wah ini bagus di bisnis ini tuh. Ketika Anda menjalankan bisnis ini, jangan mengandalkan kekuatan diri. Terus apa yang kita kerjakan yang kedua? Setelah kita timbang-timbang, kemudian kita itu bagus nih, setelah itu kita minta pertolongan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah jalankan, jangan mutung, terus usaha terus itu. Ketika ada rintangan, tetap jalan terus itu. Kalau memang terakhir itu apa yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka jangan mengatakan kalau seandainya saya nggak usah ini, nggak mungkin bangkrut saya itu. Jangan. Tetapi kita katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semuanya takdir Allah Ta'ala, dan Allah kalau sudah mentakdirkan itu pasti akan terjadi.
Jadi yang kedua, yang ketiga itu pedoman yang harus kita pahami di dalam masalah corona itu, silahkan kita itu berikhtiar, tetapi kita yakini jika memang yang terjadi hasilnya itu nggak seperti yang kita harapkan, maka kita jangan mengatakan jikalau, tetapi kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian yang keempat yang harus kita pahami, kita harus semakin kokohkan iman kita sama takdir Allah Ta'ala. Dan di kejadian-kejadian seperti ini itu orang sedang diuji iman sama takdir itu. Ini virus corona itu sebenarnya ujian bagi orang yang beriman. Kalau orang kafir, mereka kafir itu sudah, mereka sudah nggak ada harapan itu. Tetapi ini ujian bagi orang yang beriman. Yaitu apa ujiannya itu? Ini untuk mengetes seberapa tingkat iman Anda sama takdir. Kalau kita orang mukmin kan kita beriman sama takdir itu. Maka itu sebagai tesnya itu di sini. Termasuk tesnya itu apa? Corona ini. Banyak ketika terjadi kejadian seperti ini, iman sama takdir itu luntur. Mengapa luntur? Karena penyakit corona itu cepat sekali itu menjalar itu. Penyakit yang menjalar itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu lupa sama takdir itu. Seakan-akan oh, ya penyakitnya ini yang membuat saya mati. Apa orang menjalar itu karena penyakitnya itu. Padahal kalau kita meyakini takdir Allah Ta'ala, semua orang yang mati karena corona itu datanya sudah ada. 70.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu nama-namanya sudah ada itu. Siapa yang akan mati dengan penyakit itu, si A, si B, si C itu ada semuanya itu. Sejak dari Cina, Italia sekarang yang paling parah, demikian juga Indonesia, semuanya sudah ada datanya. Dan corona ini akan masuk mematikan orang-orang yang datanya sudah ada. Oleh itu dalam diri kita itu, setiap diri kita itu nanti ada malaikat yang menjaga kita. Dinamakan dengan hafadzah. Atau sebagai ulama mengatakan namanya mu'aqabah. Mu'aqabah. Rasulullah SAW menyebutkan yata'aqabuna fikum malaikatul bil-lail wa malaikatul bin-nahar. Senantiasa silih berganti malaikat menjaga kalian. Jasad kalian itu ada yang bekerja di malam hari jaga kita, ada yang shiftnya itu di siang hari. Pergantian kapan itu? Waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Malaikat yang menjaga jasad kita itu di malam hari, subuh mereka naik ke atas. Malaikat yang jaga giliran, yang jaga di siang hari turun ke bawah, mengawasi kita sampai asar. Asar nanti terus naik gantian terus seperti itu. Lalu terus apa malaikat tugasnya itu? Malaikat itu tugasnya mengawal takdir. Sehingga misalkan ini, kita misalkan saya itu dekat sama orang yang punya penyakit corona. Kemudian berjabat tangan itu. Ketika berjabat tangan, dia itu juga tangannya ada coronanya itu. Karena waktu itu misalnya dia bersin, kemudian dia tutupi dengan tangannya, kemudian jabatan sama saya itu. Akhirnya ketika penyakit ini mau masuk dalam diri saya itu, maka malaikat itu melihat, ini takdirnya si A ini, dia tidak akan terkena penyakit ini. Akhirnya coronanya diusir. Corona pergi, kamu pergi. Kenapa? Karena orang itu takdirnya nggak terkena itu. Hatta dia sebelah orang sakit nggak akan terkena dia itu. Hatta walaupun kita itu sudah lari kemana-mana wis, pokoknya itu kita, hatta orang bersembunyi di dalam gua wis gitu, sekalipun dia sembunyi dalam gua itu, kalau dia takdirnya itu penyakit corona masuk dalam tubuhnya, akan masuk dengan segala cara itu. Oleh itu apa? Kita harus semakin kuatkan kita iman sama takdir Allah Ta'ala. Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis yang sahih, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Rasulullah mengatakan ada 4. Tidak ada penyakit menular. Ini kata Rasulullah, tidak ada penyakit menular. Wala adwa, wala tiyarota, dan tidak ada anggapan sial. Orang anggap sial dengan waktu, demikian juga dengan tempat, dan yang tidak ada anggapan sial itu. Tidak ada burung hantu, yaitu orang beranggap sial dengan burung hantu. Kalau di atas rumah itu ada burung hantu, sial saya itu. Wala sofar, dan tidak ada orang anggapan sial dengan bulan sofar atau bulan, kalau di kita itu syuro, nggak ada bulan syuro itu sial. Itu Rasulullah sudah mengatakan 4, nggak ada. Di antaranya dikatakan sama Rasul itu apa? Tidak ada la adwa, tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Nggak ada penyakit menular itu? Maksudnya kata para ulama itu tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Dia menular itu karena Allah yang menularkan itu. Dan tidak ada penyakit menular yang bisa mematikan orang. Yang bisa mematikan orang itu hanya Allah Ta'ala itu.
Hanya Allah yang bisa mematikan orang itu. Tetapi ketika Allah mematikan itu ada sebabnya. Penyakit itu hanya sebab. Demikian juga apa? Kalau kita berobat sampai sembuh dari penyakit itu, dokter itu hanya sebab, obat itu hanya sebab. Yang mengobati itu Allah Ta'ala. Jangan sampai kalau seandainya nanti ada sebuah obat yang paling mujarab untuk penyakit ini, setelah itu mengatakan memang top ini, obat ini yang bisa mengobati saya itu. Akhirnya obat itu mahal sekali harganya itu. Orang semuanya menganggap itulah yang bisa mengobati penyakit saya itu. Siapa yang menisbatkan kenikmatan kepada sebab, lupa kepada musabbib. Jadi ada sebab, ada musabbib itu. Sebab itu perantara. Musabbib itu yang menjadikan perantara. Yang menjadikan A itu sebagai perantara, itu namanya musabbib itu. Sebab kita sembuh itu apa? Dokter. Itu sebabnya itu. Obat itu dokternya, itu sebabnya itu. Tetapi yang menciptakan itu sebagai sebab pengobatan, yang menjadikan dokter sebagai sarana pengobatan, obat sebagai sarana pengobatan itu Allah Ta'ala. Nah itu, kalaupun kita itu sakit dengan penyakit itu, atau kita bisa sembuh dari penyakit itu karena Allah. Nah itu Nabi Ibrahim mengatakan fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang mengobati, bukan dokter. Kalau saya sakit, bukan obat yang mengobati. Dokter dan obat itu hanya sarana. Oleh itu terkadang ada orang penyakitnya corona semuanya itu. 5 orang satu keluarga penyakitnya corona, satu keluarga itu. Diobati sama, dokternya sama, rumah sakitnya sama. Si ini sembuh, yang lainnya mati itu. Kenapa? Karena yang mengobati bukan dokternya. Yang mengobati bukan obatnya, tapi Allah yang mengobati itu. Maka terkadang Allah menjadikan ini mati dengan corona, hatta pengobatnya sama dengan yang lain, tetap mati. Yang lain bisa sembuh. Itu kenapa? Karena Allah Ta'ala. Oleh itu maksudnya itu kita harus semakin kuatkan iman kita sama takdir dalam masalah-masalah seperti ini. Kalau seandainya misalkan kita itu bermuamalah dengan siapa saja, kemudian sampai kita itu sakit, terkena penyakit seperti ini, jangan kita itu meyakini dalam hati kita bahwa penyakit itu karena memang penyakit corona yang telah menjalani saya, bukan. Tetapi kita katakan bahwasanya itu takdir Allah Ta'ala. Nah itu diantara orang yang bisa mati syahid itu. Yang keempat itu kan kata Rasulullah mengatakan ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu. Dia itu yakin sekali yang menjadikan dia itu terkena penyakit itu karena takdir Allah Ta'ala. Maka takdir itu sudah ada. Rasulullah SAW mengatakan innallaha kataba maqadirul khalaiq. Allah telah mencatat takdir semua kejadian di alam semesta ini qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Sehingga datanya itu sudah ada. Orang mau mati kapan itu datanya sudah ada itu. Bahkan kita nanti matinya jam berapa, di mana, itu semuanya sudah ada. Jadwalnya itu sudah ada ini. Oleh itu apa? Kematian itu akan menyertai kita. Semua kita itu akan mati. Sedangkan cara mati itu bisa bermacam-macam. Ada yang cara matinya dengan corona, ada yang dengan cara yang lain. Oleh itu sampai saya sudah mengatakan kamu mati itu 100% yakinnya itu. Tidak ada keraguan kamu akan mati itu. Tetapi kalau kamu mati dengan corona itu cuma 1% itu kemungkinan itu. Dari semua orang dunia itu mati, kamu mati dengan corona itu cuma 1% saja itu. Maka yang aneh itu kenapa kamu takut dengan yang 1% gitu loh, tapi kamu lupa dengan yang 100% itu. Yang kita yakin itu apa? Kita itu semuanya akan mati. Kita itu semuanya akan mati. Tidak mungkin kita itu hidup selama-lamanya. Kita semuanya itu akan mati. Tetapi apakah kita mati dengan corona ataupun kita mati dengan cara yang lain, yang penting kita mati. Maka itu apa? Takut dengan corona itu biasa saja, itu nggak usah terlalu berlebihan. Takut dengan corona itu nggak usah berlebihan. Ada orang yang takut sekali dengan corona itu, ya, sampai akhirnya naik motor cari masker di mana-mana itu. Rupanya ketika cari masker tabrakan mati itu, ya. Padahal apa? Dia lari dari penyakit corona karena pengen cari masker itu, malah dia matinya di jalan kan gitu. Ya, seperti itu kejadian itu gempa di luar Jawa itu, lupa saya itu, di mana itu ada sebuah gempa, orang-orang di dalam sebuah ruangan itu di apartemen, di kantor apa itu, di mall atau di mana itu, orang yang di dalam sudah mati semua mungkin mereka itu. Akhirnya kok orang berjuang untuk lari keluar itu, seakan-akan sudah keluar itu selamat itu. Ada seorang wanita itu bisa keluar dari ruangan itu, lari jauh itu sampai ke parkiran itu. Orang beranggapan saya selamat karena saya bisa keluar ruangan itu. Yang di dalam mati semuanya itu.
Rupanya ketika dia di luar itu goncang gempa itu, dia di luar padahal itu sudah keluar, dia sudah cari keselamatan itu. Rupanya malah nama apa plang nama itu jatuh kena wanita itu mati malah dia itu. Yang dalam ruangan malah selamat itu, dianya malah mati kan gitu. Dan itu terjadi itu. Maka itu apa? Kita mati itu yakin gitu, 100% kita akan mati itu. Cuma kalau kita mati dengan corona itu cuma 1% itu. Kenapa kita takut yang gitu gitu? Oleh itu apa? Ketakutan kita dengan corona itu ya biasa saja itu. Maksudnya itu nggak usah berlebihan gitu. Ya, corona itu biasa saja. Maksudnya seorang muslim itu ya dia mendengar kabar seperti ini, dia yakin itu takdir Allah Ta'ala. Corona Allah yang menciptakan itu. Dan siapa yang akan terkena corona itu namanya sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dan daftarnya sudah ada itu. Maka yang penting apa? Selama kita itu belum tahu kita mati dengan corona atau tidak, kita itu berjuang. Tetapi apa? Takut yang berlebihan itu yang jadi masalah itu. Ya, maka itu jangan takut berlebihan. Apalagi sekarang corona itu top istri. Di dunia sekarang jadi berita semuanya masalah corona semua itu. Sekarang hatta anak kecil, tukang becak, semuanya ngomongnya corona itu. Kan tukang becak itu. Ya, tukang becak pun sekarang megangnya HP corona semuanya dibaca itu. Masya Allah luar biasa itu. Sampai lupa dengan ibadah gara-gara masalah seperti ini kan itu. Oke, itu masih itu. Ini takdir Allah Ta'ala, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang perlu kita sikapi tentang masalah corona itu alhamdulillah penyakit ini sebenarnya itu mengingatkan kepada kita tentang kehidupan dunia. Jadi alhamdulillah kita itu dengan penyakit ini semakin sadar akan benarnya janji Allah Ta'ala. Allah sudah menjanjikan bahwa kehidupan yang kekal dan abadi penuh dengan kenikmatan itu surga Allah Ta'ala. Di surga nggak ada penyakit. Di surga itu nggak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada letih, tidak ada sedih, tidak ada takut. Nah itu di surga. Maka itu apa? Biarkanlah kita di dunia itu capek, nggak ada masalah kita capek itu. Tetapi nanti kita akan datang masa panen. Panennya kapan? Setelah kita itu masuk surga. Oleh itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu ada banyak ayat ucapan orang-orang yang masuk surga. Dan setiap orang yang masuk surga itu pasti di banyak ayat itu mesti diawali dengan alhamdulillah. Mereka itu pasti muji Allah Ta'ala itu. Nah, di antara yang mereka katakan di dalam Al-Quran itu Allah tersebutkan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala, yaitu ketika ada orang melangkahkan kaki ke surga pertama kali, dia itu mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengangkat dalam diri kita rasa sedih. Di surga sudah gak sedih, gak ada takut, gak ada capek, gak ada takut. Subhanallah, kita di dunia itu masalah penyakit yang gak kelihatan kayak gini saja itu, ini gak kelihatan itu. Orang semuanya ketakutan itu, dahsyat sekali ketakutan itu. Padahal apa? Penyakitnya gak kelihatan itu. Tapi semua orang takut dengan penyakit ini. Satu dunia semuanya ketakutan sekarang itu dengan penyakit seperti ini, padahal penyakitnya nggak kelihatan itu. Menunjukkan apa? Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu pasti diiringi dengan rasa takut, sedih. Ya, demikian juga kita itu sakit. Itulah kehidupan dunia. Begitu kehidupan dunia itu kan berputar. Tidak mungkin kita itu di puncak-puncak kenikmatan terus itu, tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan dunia akan kami putar. Sehingga kehidupan dunia itu apa? Roda yang akan berputar itu. Maksudnya roda itu apa? Jika seandainya Anda itu sehat, itu kenikmatan. Tapi nggak selamanya, pasti akan datang waktu sakit. Jika seandainya Anda itu jabatannya sudah di puncak-puncak karir jabatan Anda itu, hatta presiden itu, nggak selamanya Anda itu jadi presiden. Mesti akan datang waktu di mana jabatan itu lengser. Ya. Ada sekarang mungkin Anda itu sekarang lagi kaya-kayanya itu. Kekayaan Anda itu nggak selamanya. Akan datang waktu di mana Anda itu nggak punya apa-apa itu. Yaitu apa? Kematian kita. Kalau kita mati kita nggak bawa apa-apa itu, selesai itu. Itu apa? Kehidupan dunia itulah seperti ini. Baik itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Pasti akan kami uji kalian wahai manusia dengan rasa takut. Yang pertama itu ujian itu takut. Dunia itu ujian yang paling menakutkan itu ketakutan. Selama Anda masih merasakan rasa takut, berarti gak akan merasakan kenikmatan yang sempurna. Selama Anda itu masih punya rasa takut itu. Dan rupanya di dunia itu
semakin banyak nikmat kita, semakin takut kita itu. Semakin banyak nikmat kita itu, semakin kita itu takutnya semakin jadi-jadi itu. Orang punya harta semakin banyak, semakin takut dia. Orang punya jabatan semakin tinggi, semakin takut akan lengser itu. Ya. Orang punya istri yang cantik, semakin takut dilirik sama orang lain kan itu. Semakin orang itu punya kenikmatan yang top, semakin dia itu takut. Itulah kehidupan dunia itu. Maka yang pertama ujian itu, dunia itu apa? Rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Yang kedua rasa lapar. Subhanallah, gara-gara penyakit seperti ini banyak orang kelaparan itu. Ya, banyak orang kelaparan. Bahkan di Wuhan itu yang terjadi penyakit ini, dulu ramenya kayak apa itu? Mal-mal rame, jalan-jalan rame, terjadi penyakit seperti ini, hilang semua orang. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang mati karena kelaparan dalam rumahnya itu. Karena nggak bisa keluar itu. Nggak bisa keluar, akhirnya pada mati. Terkadang malah matinya karena kelaparan itu. Ya, rasa lapar. Minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal. Berkurangnya harta kalian. Subhanallah, gara-gara masalah penyakit ini berkurang semua harta itu. Apalagi yang bisnisnya itu bisnis perjalanan itu, travel itu perjalanan habis-habisan itu, pesawat sekarang habis-habisan gitu. Ya, demikian juga apa? Wisata habis-habisan gara-gara penyakit seperti itu. Yang biasanya itu kalau hari-hari libur, itu Jumat, Sabtu, Ahad, apalagi hari libur nasional ramai sekali, penyakit ini sepi semuanya itu. Ya, demikian juga bahwa pusat-pusat keramaian itu, mall dan yang lainnya semua sepi, berkurang gitu, harta itu kan berkurang gitu. Wa naqsi minal amwali wal anfusi, akan berkurang juga nyawa-nyawa orang itu kan berkurang juga. Wa thamarat, demikian juga buah-buahan kan berkurang, makanan-makanan itu kan berkurang juga itu. Itu semuanya ujian dunia itu. Tapi Allah Ta'ala mengatakan wa basyyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibatun, yaitu orang-orang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ditimpa musibah, mereka itu istirja, mengatakan dengan lisan mereka inna lillah, kita semuanya itu milik Allah Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat Allah dan rahmatnya, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu alhamdulillah, dengan penyakit seperti ini kita semakin sadar akan hakikat kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu seperti itulah, melelahkan, capek, lelah, letih, stres, sakit, sedih, itulah kehidupan dunia. Maka orang paling merugi orang-orang yang menjadikan surganya itu dunia. Orang yang menjadikan apa? Dunia itu sebagai surganya, maka dia itu orang yang paling menyesal. Kalau kita jadikan surga kita itu dari kiamat, bukan di dunia itu. Dunia itu apa? Tempat untuk bercocok tanam. Namanya petani sedang cocok tanam itu capek. Garap sawahnya dulu, ya, dibajak sawahnya, kemudian setelah itu dikasih pupuk, kemudian ditanam, ngerawat tanaman-tanamannya itu, masya Allah, melelahkan, panas, capeknya luar biasa itu. Tetapi ketika tiba masa panen, kita sudah melihat itu buah-buahan yang sudah dilihat itu sudah asyik itu, semua rasa capek kita itu terbayar. Oleh itu surganya kita itu kapan? Nanti di surga, di hari kiamat. Sedangkan di dunia bukan surga kita ini. Memang di sini capek, lelah, letih. Sedangkan orang kafir, biarkan mereka itu menjadikan dunia sebagai surga, tetapi nanti kalau di neraka jahanam selama-lamanya mereka akan diazab. Oleh itu kalau kita biarkanlah kita itu capek, lelah, letih, sakit, stres, sedih itu di dunia. Tetapi kalau kita meninggal dunia, urusan kita itu terhadap dunia sudah selesai. Kita nanti target utama kita itu masuk surga, bukan kehidupan dunia. Oleh itu Rasulullah Allah telah berfirman, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah jauhkan dari api neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Beruntungnya kita itu kapan? Kalau kita sudah masuk surga, kita sudah selamat dari api neraka jahanam. Sedangkan kita di dunia bukan masa kita untuk menikmati. Kita di dunia itu masa kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Maka itu kita seorang muslim itu ya seperti itulah, capek, lelah, letih itu. Bukan kita yang merasakan seperti itu. Manusia lebih hebat dari kita, lebih mulia dari kita pun juga merasakan itu. Nabi dan Rasul pun lebih capek mereka itu. Kenapa? Karena mereka tinggal di dunia. Sampai Allah telah berfirman dalam Quran itu,
Am hasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kalian itu mengira gampang mudah masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum, padahal sudah datang cerita umat-umat terdahulu. Masat umul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Umat-umat terdahulu itu mereka digoncang, mereka diuji, bahkan mereka akan diberikan ujian yang mengerikan mereka itu. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai rasul dan orang yang beriman sama itu sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Ta'ala. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu Allah itu dekat, tapi bagi orang yang puncak-puncak sabar. Nah itu apa? Biarkanlah kita itu capek. Imam Ahmad pernah ditanya itu, Imam Ahmad, mata nastarih, kapan kita istirahat? Maka beliau mengatakan idza wada'na qadamana fil jannah, kalau kita sudah meletakkan kaki kita di surga. Istirahatnya kita seorang muslim itu di situ. Sebelum kita yakin kita masuk surga, seorang muslim itu gak ada yang istirahat. Tidak ada yang istirahat. Biarlah kita itu capek, lelah letih di dunia, tetapi lelah letihnya kita itu untuk mencari surga. Sedangkan orang kafir, mereka lelah letih di dunia, lelah letihnya itu untuk mencari neraka jahanam. Kalau kita tidak, biar lelahnya sama, kita sama orang kafir itu sama lelahnya itu, capeknya sama, stresnya sama di dunia itu. Tetapi capeknya kita orang muslim itu untuk surga, sedangkan capeknya orang kafir itu untuk azab neraka jahanam yang kekal dan abadi. Maka alhamdulillah selama kita itu masih di atas hidayah, sakit corona itu gak ada apa-apa. Kita mau mati dengan corona selama hidayah hati kita masih selamat, maka itu kenikmatan. Daripada kita selamat dari penyakit corona tapi hancur hati kita, hidayah hilang di tangan kita. Nah itu kenapa kalau kita membaca surat An-Nas itu, kita baca surat An-Nas itu kan kita berlindung dengan 3 nama Allah untuk melindungi 1 kejelekan, yaitu apa? Bisikan syaitan yang merusak hati. Sedangkan surat Al-Falaq kita berlindung dengan 1 nama untuk melindungi 4 kejelekan, karena kejelekan surat Al-Falaq itu merusak badan. Maka bahwa kerusakan badan itu ringan. Mau badan kita hancur kayak apapun badan kita itu, selama hidayah masih di hati kita, kita akan bahagia di surga itu. Tetapi kalau jasad kita itu sempurna, hebat jasad kita itu, tapi hati kita rusak, hati kita itu, maka yang nanti setelah itu akan yang ada cuma penyesalan yang kekal dan abadi. Oleh itu apa? Corona itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang paling menakutkan itu kalau hidayah lepas dari hati kita. Itu yang perlu kita takutkan. Maka itu yang paling kita jaga itu bukan selamatnya kita dari corona, biasa saja itu. Kita menjaga ikhtiar, iya. Tetapi yang perlu kita jaga itu selamatnya hati kita dari jeratan syaitan. Itu yang perlu kita jaga itu. Maka keselamatan hati lebih penting kita jaga dari keselamatan badan dari corona dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.